Nah, ini menarik. Kalau kita lihat di Matius 28 ayat 2 ada berapa malaikat? Matius yang kita membaca tadi. Seorang maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit. Coba kita lihat Markus 16 ayat 5. Itu di sana disebut seorang muda, masih seorang. Tapi coba kita lihat Lukas 24 ayat 4. Lukas 24 ayat 4, di sana disebut 2 orang malaikat. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Nah, ini lagi ya. Sejak dari nama, jumlah, itu saja sudah beda-beda. Waktu juga beda-beda di antara para penulis. Lalu kadang-kadang orang bilang, ini banyak perbedaannya. Jadi Alkitab saling kontradiksi, tidak benar. Nah, itu seringkali orang ambil kesimpulan seperti itu. Ya. Nah, bagaimana? Ini yang benar mana? 1 ke 2. Ya. Pak Budi Asali mengatakan, sekalipun ada 2, malaikat ada 2, tetapi Matius dan Markus hanya menyoroti 1 saja. Kenapa? Karena menyoroti yang menjadi juru bicara. Jadi Matius dan Markus hanya menyoroti 1 orang. Kenapa? Hanya 1 orang itu yang menjadi juru bicara. Yang satunya itu tidak difokuskan. Ya. Jadi Matius dan Markus hanya memfokuskan kepada apa yang dibicarakan. Sementara Lukas tadi itu difokuskan kepada jumlah. Kenapa jumlah? Karena Lukas ini dalam menulis kitab suci dia melakukan penelitian. Jadi jumlah itu sangat penting bagi Lukas untuk dilaporkan. Jumlah itu sangat penting. Sementara Matius dan Markus ini punya fokus yang lain, sehingga mereka tidak penting soal jumlah. Kira-kira begitu. Ya. Nah, pertanyaan yang penting bagi kita adalah setelah kita menyelesaikan soal jumlah, kenapa jadi malaikat harus diutus turun? Kan Tuhan Yesus bisa bangkit sendiri, toh? Kenapa jadi malaikat harus diutus turun? Ya. Apa fungsinya malaikat itu? Ya. Kalau kita lihat ketika kelahiran Yesus juga malaikat turun. Ketika kebangkitan juga malaikat turun. Kenapa malaikat harus turun dalam momen kebangkitan ini? Ya. Apakah karena Yesus tidak bisa bangkit sendiri dan butuh malaikat? Tidak. Apakah Yesus tidak kuat guling itu batu sehingga butuh malaikat? Tidak. Ya. Lalu apa sebetulnya fungsi kedatangan malaikat? Ada beberapa penafsir mengatakan yang pertama, kehadiran malaikat ini tujuannya untuk menghilangkan keraguan yang ada pada perempuan-perempuan yang datang kepada kuburan. Coba kalian membayangkan, tiba-tiba saja perempuan-perempuan datang dan jenazah tidak ada. Itu kira-kira apa yang dalam pikiran? Pasti hilang. Sama dengan Maria Magdalena. Ketika datang dia itu kubur kosong, dia langsung kabur. Dia langsung kabur dan pergi lapor di Simon Petrus. Oh, Tuhan, orang sudah ambil Tuhan pun jenazah. Ya. Jadi fungsi keberadaan malaikat ini yang pertama adalah dalam rangka untuk menjelaskan, untuk meyakinkan kepada orang yang datang bahwa Yesus itu sudah bangkit. John Calvin mengatakan begini, dengan banyak tanda Tuhan menunjukkan kehadiran kemuliaannya agar dia dapat lebih mempersiapkan hati para wanita suci untuk menghormati peristiwa itu. Karena bukanlah masalah kecil untuk mengetahui bahwa anak Allah telah memperoleh kemenangan atas kematian. Tindakan itu diperlukan untuk menghilangkan semua keraguan-raguan mereka. Jadi fungsi malaikat Tuhan pada saat itu untuk menghilangkan keraguan-raguan dari perempuan-perempuan itu. Teman-teman yang Tuhan Yesus kasih, terkadang Allah itu menggunakan cara-cara dahsyat untuk menghilangkan keraguan. Ya. Ketika misalnya kita ragu-ragu, Tuhan menggunakan cara mujizat yang dahsyat. Seperti kepada kasus perempuan ini. Tetapi itu bukan jadi standar bagi kita. Lalu kita bilang, oh Tuhan, saya mau percaya lu. Kalau memang lu Tuhan hari ini juga kasih hujan. Hari ini juga, kadang-kadang kita juga mengukur Tuhan dengan mujizat. Saya mau percaya asal engkau buat ini, itu. Sama seperti Thomas. Saya mau percaya dia kalau dia kasih tunjuk dia punya tangan. Walaupun perempuan-perempuan ini mengalami supaya membuat mereka yakin, itu perlu malaikat Tuhan turun supaya membuat mereka yakin. Ya. Itu bukan berarti lalu kemudian kita juga dalam hal-hal tertentu kita juga butuh malaikat turun untuk kasih tahu kita. Jika perempuan-perempuan ini butuh malaikat Tuhan untuk meyakinkan mereka, saat ini firman Tuhanlah menjadi malaikat Tuhan dalam tanda kutip untuk kita. Untuk membuat kita yakin pada Allah. Jadi keyakinan kita pada Allah harus berdasarkan firman Tuhan.
Jangan sampai kita menganggap hamba Tuhan A, hamba Tuhan B itu menjadi malaikat dalam tanda kutip. Sementara kita sendiri tidak pernah baca firman Tuhan. Makanya di dalam Yohanes 20:29 Yesus bilang, berbahagialah mereka yang melihat, yang tidak melihat namun percaya. Itu tujuan yang pertama. Jadi kehadiran malaikat Tuhan itu turun untuk apa? Supaya perempuan-perempuan ini bisa dikuatkan, diyakinkan. Yang kedua, kehadiran malaikat ini hendak menunjukkan bahwa Yesus bukan diam-diam kabur. Ya, tiba-tiba saja hilang, tanpa jejak, tanpa bunyi-bunyi, tanpa apa-apa, tiba-tiba saja hilang. Perlu ada mujizat Tuhan terjadi supaya ketika prajurit melihat, oh ternyata ini betul-betul peristiwa ilahi. Coba kalau tidak ada peristiwa-peristiwa malaikat turun, ini kan malaikat turun juga dilihat oleh para prajurit. Ya. Kalau diam-diam begitu saja tiba-tiba Yesus hilang, misalnya begitu ya. Tiba-tiba Yesus kabur, tiba-tiba Yesus hilang begitu. Ini nanti bisa dikatakan bahwa Yesus itu kabur secara ilegal. Ya, kabur secara ilegal. Jadi tujuan malaikat turun ini supaya menunjukkan bahwa Yesus bukan kabur diam-diam. Matteo Henry mengatakan begini, dia tidak kabur dari penjara, tetapi kebebasannya terjadi dengan tidak melanggar hukum, melainkan diperoleh dari sorga. Dia tidak melarikan diri dari penjara, tetapi seseorang yang berwenang diutus dengan sengaja untuk menggulingkan batu itu sehingga pintu penjara terbuka. Ya. Jadi Tuhan memakai malaikat Tuhan itu supaya tidak terlihat sebagai sesuatu yang melawan hukum. Ya. Yang ketiga, kehadiran malaikat itu sekali lagi untuk menyatakan kemuliaan Yesus. Teman-teman ingat di lahir malaikat turun di depan disaksikan oleh para gembala, lalu kemudian kemudian di kebangkitan malaikat lagi-lagi turun. Dan pada saat malaikat turun itu malaikat duduk di batu, ini menggambarkan berakhirnya pintu dosa. Pintu dosa itu sudah digulung, sudah dibuka, dan kini manusia memperoleh kebebasan di dalam Kristus.